warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Febri Hidayanti. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Sumbawa Besar, kelas 10 Multimedia 2. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi dari pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materinya adalah peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional. Nah, salah satu ancamannya adalah semakin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, apa sih itu kemiskinan? Kemiskinan merupakan ketidakmampuan suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik itu kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maupun pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dan dampak dari kemiskinan ini sangat berpengaruh bagi masyarakat. Dampaknya adalah kriminalitas, pengangguran, gangguan kesehatan, dan masih banyak lagi. Tingkat kemiskinan di Indonesia ini cukup besar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan di Indonesia sangat pesat, yaitu faktor kebodohan. Faktor kebodohan ini muncul dari rendahnya tingkat kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, ada penyakit. Yang ketiga, ada ketidakacuhan. Yang keempat, ada ketidakjujuran. Dan yang kelima, ada ketergantungan. Luasnya angka kemiskinan di Indonesia tidak hanya mengacu pada masyarakat pelosok atau daerah-daerah kecil di Indonesia. Akan tetapi, jumlah atau tingkat kemiskinan tertinggi berada di ibu kota, yaitu DKI Jakarta, karena di sana banyak sekali pengangguran. Karena apabila masalah ini tidak segera diatasi oleh pemerintah, maka masalah ini akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah lainnya. Kenapa sih harus pemerintah? Karena pemerintah mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas negara, terutama pada kualitas ekonomi. Makanya, pemerintah sangat berperan penting untuk membasmi kemiskinan di Indonesia. Untuk mencegah meningkatnya kemiskinan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu menjaga stabilitas harga pangan, yang kedua mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, yang ketiga membuat peraturan keluarga berencana, yang keempat meningkatkan akses masyarakat miskin, dan yang kelima membantu anak kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Pemerintah tidak hanya sendirian dalam menangani masalah ini. Pemerintah juga dibantu oleh beberapa organisasi seperti Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tim ini bekerja untuk menanggulangi kemiskinan di negara Republik Indonesia. Tidak hanya itu, ada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Tim ini yang bekerja di daerah seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Tidak hanya organisasi tersebut yang bertanggung jawab atas masalah ini, tentu saja Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia dapat menunjuk Departemen Sosial untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Ada beberapa berita yang menunjukkan bahwa yang menginformasikan tentang kemiskinan di Indonesia. Saya telah mengambil salah satu contoh dari berita tersebut yang dilansir dari sindonews.com, yaitu berita tentang pembebasan tarif listrik bagi warga miskin. Nah, beritanya tidak hanya ini. Banyak sekali berita-berita yang menginformasikan tentang masyarakat miskin di Indonesia. Apalagi sekarang telah muncul wabah virus COVID-19 di Indonesia. Maka, dengan munculnya virus tersebut, otomatis perekonomian di Indonesia itu terhenti. Karena
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan social distancing yang mengharuskan kita untuk sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah. Bagaimana dengan masyarakat menengah ke bawah, seperti ojek, pedagang kaki lima, dan pedagang-pedagang jalanan lainnya? Bagaimana mereka mencari nafkah untuk anak istrinya di rumah? Tentu saja, perekonomian mereka terhenti sampai di situ. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.